Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna wa dzurriyyatana wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini kita kembali Allah pertemukan dalam majlis yang insyaallah Allah muliakan dan Allah berkahi. Seperti yang kita pahami, kita berada di majlis ilmu, majlis yang insyaallah akan terdapat keberkahan, ziyadatul khair, bertambah kebaikan wal ajri dan pahala di sisi Allah. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis ini ya akan Allah berikan keberkahan itu, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan sehingga kita bisa istiqomah dalam menjalani dan selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bilazin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, malam ini kita menuntaskan syarat-syarat akad yang mesti dan perlu diperhatikan dalam akad di dalam Islam, yang menjadikan transaksi atau muamalah kita itu bisa mengantarkan pada tidak syar'inya akad. Karena seperti yang kita sudah bahas beberapa pertemuan sebelumnya, kalau muamalah itu syar'i harus terpenuhi rukun dan syarat. Sahnya muamalah harus terpenuhi syarat-syarat ketentuan yang ada di dalam Islam, ya. Nah, kita sudah membahas ada 11 syarat. Ini malam ini insyaallah kita tuntaskan pembahasan syarat yang terakhir, yaitu syarat ke-12. Syarat ke-12 yakni akad tidak boleh mengandung unsur riswah, ya, riswah atau suap menyuap. Nah, karena hal ini jelas kita seperti yang banyak dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya, ya, dalam sabdanya. Misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ar-rashi wal murtasi fuluhum finnar. Ya, yang meriswah, memberi riswah atau menyogok, wal murtasi yang menerima riswah atau menerima sogokan, kulluhum finnar, setiap dari mereka itu berada di nar. Nah, tidak ada ancaman yang lebih tegas dari ini sebenarnya, ya, di mana praktek riswah itu adalah praktek yang jelas mengantarkan pelakunya pada dosa. Yang mana pelakunya akan mendapatkan hukuman iqab nanti di hadapan Allah kelak di yaumil akhir. Mungkin di dunia tidak merasakan itu, mungkin, ya. Tapi secara nas jelas tadi mengatakan, Nabi katakan ar-rashi wal murtasi kulluhum finnar. Yang menerima dan yang memberi sama-sama di neraka. Bahkan Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, ya, la'natullah ar-rasi wal murtasi fil hukmi. Allah melaknat. Nah, ini kan larangan bersifat tegas ini. Kalau sudah ada ungkapan li'an, melaknat, itu berarti ungkapannya sudah tegas. Sehingga la'natullah, Allah melaknat. Siapa yang dilaknat? Ar-rasi wal murtasi fil hukmi, yang menyogok sama menerima sogokan dalam kekuasaan. Nah, dari hadis ini pula kita pahami Ibu Bapak, di mana riswah itu, sogok menyogok itu mengubah kebijakan.
Nah, jadi mengubah kebijakan, itulah riswah. Ya. Padahal kalau dia tidak memberikan sesuatu, ya maka dia juga akan mendapatkan itu, cuma tidak sesuai waktunya. Atau sebaliknya, dia tidak mendapatkan karena dengan memberikan sesuatu maka dia mendapatkan sesuatu itu. Ya. Misalkan dalam urusan normalnya 21 hari, tapi bisa siap dengan sehari. Atau tidak normal, kurang dari 21 hari. Dengan catatan, dengan syarat memberikan sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Bisa dalam bentuk uang atau bisa dalam bentuk yang lain. Sehingga kalau sesuatu itu diberikan, diberikan, maka akan mengubah, dia akan mendapatkan liqada'il maslahah, mendapatkan ganti dari kemaslahatannya. Dia mendapatkan sesuatu kebaikan, tanda kutip, maslahat, ya, efek positif dari sesuatu yang telah dia berikan. Apakah itu berbentuk uang atau yang lain? Bisa jadi tak uang, dia kasih parcel, dia kasih barang, atau dia kasih misalkan rumah 1 unit, kan tak uang dia kasih, tapi rumah. Cuma dengan rumah nilainya berapa? 2 miliar. Ya, harusnya dia tidak mendapatkan, akhirnya dia mendapatkan. Misalkan tender proyek nilainya 50 miliar. Karena dia kasih rumah 1 unit, dia tidak kasih duit, ngasih barang. Ya, yang tadinya dia tidak dapat, akhirnya dapat. Akhirnya apa? Ini yang Nabi katakan, la'natullah ar-rasi wal murtasi ar-rasi wal murtasi fil hukmi, dalam kekuasaan. Jadi kebijakan berubah. Nah, atau sama juga seperti ini. Seperti yang tadi, aturan normalnya 21 hari. Tapi dia bisa dapat seminggu. Dengan memberikan sesuatu. Nah, yang sesuatu ini riswah. Apapun namanya, apapun judulnya. Apakah duit pulsa namanya? Ya? Apakah, ya kalau itu berkaitan dengan kebijakan, mengubah sesuatu yang normal itu menjadi tidak normal tadi, ya itulah riswah itu. Atau dibungkus dengan istilah yang lain, duit kopi gitu. Hari ini kan terjadi Bapak Ibu, padahal tegas Nabi katakan. Dan hati-hati juga emak-emak, orang tua, anak pengen masuk di satu lembaga pendidikan, ikut secara normal, tes, ternyata tidak lulus. Akhirnya konsekuensi kan tidak lulus, kan tidak masuk, tidak diterima. Tapi udah selesai penerimaan, bisa. Itu misalkan kalau ada, saya tidak bilang itu terjadi, misalkan kalau ada. Tidak usah marah-marah. Ya. Tapi dia masuk misalkan lewat belakang dengan judul beli duit bangku. Itu riswah itu, Bu. Itu terjadi. Walau suka sama suka. Karena ukuran suka sama suka bukan satu-satunya syarat menjadikan transaksi akad muamalah itu menjadi boleh. Ada kalanya suka sama suka menjadi tidak boleh, ketika hal-hal lain dari syarat akad atau muamalah itu tidak dipenuhi. Salah satunya ada unsur riswah di dalamnya. Walaupun deal-deal, tawar-menawar nih, kayak orang jual beli. Berapa kau mampu? Saya mampunya 5 juta. Mana sampai. Paling enggak putus 10. Nego. Deal di angka kesepakatan 7,5 juta. Misalkan. Nah, deal ya 7,5 juta. Ya,
Nggak apa-apa tuh, nggak apa-apa. Kan suka sama suka. Tapi ini membuat dengan 7,5 juta mengubah kebijakan. Maka ini jadi riswah, namanya riswah. Riswah itu ya apa namanya? Itu tadi, dengan memberikan sesuatu dengan sesuatu yang diberikan akan yang memberikan mendapatkan kebaikan, kemaslahatan. Efek dari sesuatu yang dia kasih. Nah, termasuk ibu bapak yang berbahagia, sesuatu yang kita kasih itu dalam rangka memperjuangkan hak. Nah, si A, si B ikut tes misalkan, atau ramai orang ikut tes. Dari ramai ikut tes itu diterima cuma 1. Dari seleksi tinggallah berdua. 1 di antara 2, si A dan si B. Ternyata di tes lulus si A. Misalkan ini, ini saya bukan bilang ini terjadi, seandainya ketika pihak yang pelaksana tes menghubungi si A, kamu kalau secara tertulis ujian evaluasi kamu lulus, cuma kamu harus menyiapkan sekian. Kalau tidak kamu siapkan, nah maka dengan berat hati mohon maaf sebesar-besarnya, maka kelulusan kami pindah kepada si B. Si A merasa itu hak dia memberikan sesuatu. Ini riswah, walau mengambil hak sendiri. Ya, karena mengambil hak itu tidak sebuah kewajiban. Karena hak kita itu tak mesti harus kita ambil. Tapi meninggalkan yang haram itu mutlak. Ya, meninggalkan yang haram itu lebih utama, mutlak, daripada mengambil hak. Ya, dan itu tidak dibenarkan, meski ada pendapat juga mengatakan kalau dalam rangka mengambil hak tidak apa-apa, kita tidak mengambil untuk orang lain. Tetap pendapat yang kalau kami katakan itu tetap masuk kategori tidak boleh. Kenapa? Karena meninggalkan meninggalkan yang haram itu lebih utama daripada mengambil yang hak, mengambil hak kita. Ya. Karena untuk hak kita bisa dapat, nah maka kita melakukan yang haram. Ini perbuatannya juga haram. Ya. Bagaimana Ustaz? Udah terlanjur melakukan yang demikian. Nah, ini tak bisa digeneralisir, tidak bisa dipukul rata. Walau ada yang berpendapat misalkan karena masuk dengan cara riswah, bekerja di suatu instansi sampai mati dia mendapat gaji dari instansi itu, nah gajinya haram karena riswah. Misal ada kan pendapat model gitu. Sebenarnya kalau kita mau pilah, praktek riswah itu haram, tapi gaji yang diterima itu akibat dari kewajiban, hak dari kewajiban. Ya, secara hukum fakta gaji yang diterima bulanan karena bekerja tadi, tiap bulan, tiap hari bekerja, pergi pagi pulang sore 8 jam misalkan bekerja, dengan 5 hari kerja, gaji sekian sesuai golongan kepangkatan dan lain sebagainya. Itu yang diterima tiap awal bulan, sebulan sekali. Kenapa dia terima gaji? Karena dia bekerja. Berarti di sini ada akad ijarah, aqdun ala manfaatin bi'audin, akad atas manfaat. Manfaat itu apa yang dia berikan? Dia telah bekerja memberikan manfaat tenaganya, kemampuannya, skill, ilmu dan lain sebagainya kepada lembaga tempat dia bekerja. Bi'audin, maka dia berhak mendapatkan iwad, kompensasi. Kompensasinya apa yang dia dapatkan? Salah satunya berupa gaji. Ya, secara fakta ini tidak ada hubungan dengan riswah. Sehingga riswahnya haram, menurut kami gajinya halal.
Walau ada yang berpendapat mukul rata, kalau gitu berhenti semua. Kacau tuh. Terserah kalau mau mengadopsi pendapat yang pertama tadi. Tapi kalau kita melihat, karena fakta hukum itu, fakta itu dihukumi, ya. Kalau dilihat dari fakta orang misalkan bekerja di suatu instansi, masuknya lewat riswah dengan gaji yang dia terima tiap bulan, itu dua fakta yang beda. Masuk riswah fakta satu fakta, gaji yang diterima fakta kedua. Nah, sehingga ini tidak bisa dihukumi karena riswah masuk dengan riswah, gaji yang diterima tiap bulan pun haram. Karena riswah itu haram. Nah, karena faktanya beda, hukumnya pun beda. Kalau riswah hukumnya haram, gaji yang diterima tergantung kewajiban yang dia tunaikan. Kalau dia menunaikan kewajiban sesuai dengan apa yang telah dia sepakati di awal akad, transaksi waktu dia bekerja, masuk jam sekian, pulang jam sekian, kerjanya ini, maka apa konsekuensi dari kewajiban yang dia tunaikan? Maka dia mendapatkan hak. Salah satu haknya gaji yang dia terima tiap bulan. Sehingga menurut kami ini dua hal yang beda, tidak bisa disamakan. Kalau begitu Ustaz, masuk aja riswah dulu, nanti udah masuk tobat kita, benar-benar bekerja. Ini kalau ada niat seperti ini sama halnya memperolok hadis Nabi. Ya. Gajinya belum tentu milik si A. Ya, ya harusnya kan si B yang diterima. Karena si B tak bisa memberikan sesuatu, akhirnya si A. Zolimnya betul. Haknya si A, si B yang diambil si A, betul. Si A berbuat riswah, betul. Tapi gaji yang diterima si A tiap bulan itu bukan haknya, gajinya si B. Kenapa? Karena gaji si A terima tiap bulan karena dia bekerja di situ tiap hari. Harusnya. Makanya Ustadz, kalau dibilang apakah kalau misalkan, kalau contohnya tadi si B harusnya diterima karena tak mampu memberikan sesuatu, akhirnya si A dipindahkan ke si A, kan begitu ya. Nah, apakah si A berlaku zolim dengan si B? Benar, karena dia sudah mengambil haknya si B, kan begitu. Hak di mana si B harusnya diterima, ya, dan tak mampu memberi sesuatu, atau si B punya prinsip kalau lewat ini aku tak mau, tapi si A tidak melihat itu, asal terima. Betulkah si A mengambil hak si B? Betul. Hak di mana si B harus diterima sebagai pegawai, karyawan atau apakah namanya, tapi diambil oleh si A. Apakah si A berlaku zalim dengan si B? Betul. Kenapa zalim itu? Zalim lawan dari adil, tidak sesuai dengan syariat. Inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Nah, berikutnya, apakah si A gaji yang dia terima setiap bulan setelah bekerja itu mengambil hak dari si B juga? Tidak. Kenapa? Kenapa tidak? Karena si A nerima gaji tiap bulan karena dia bekerja. Dia telah memberikan sesuatu yang di awal tadi, ya. Dan tidak pula bisa kita hukumi setiap gaji yang kau terima itu sebenarnya milik si B itu, ya. Faktanya si A ini bekerja sesuai dengan prosedural yang ditetapkan oleh perusahaan atau instansi. Nah, begitu. Tapi kalau si A ini bekerja tidak sesuai, tidak ada bisa makan gaji butuh, ini gaji yang dia terima itu masalah karena dia tidak menunaikan kewajiban, bukan karena si B. Walau meski demikian ada yang berpendapat seperti yang Ustaz sampaikan tadi.
karena memandang si A ini memotong jalannya hak dari si B, sehingga si A berlaku zalim, si A ini mengambil hak si B, dan bahkan dihukumi pula si A ini mengambil gaji tiap bulan, itu gaji hakikatnya gaji dari si B. Nih. Padahal secara hukum syara kewajiban hak diterima karena sudah menunaikan kewajiban. Dalam konteks ijarah, gaji yang diterima karena sudah menunaikan kewajiban. Kalau menurut kami begitu, Ustaz. Walau ada yang berpendapat seperti yang Ustaz pahami tadi. Namun itu tadi, si B ini, si A ini dia dapat gaji, kalau kita melihat lebih ke situ. Si A dapat gaji bukan karena si B, tapi si A dapat gaji karena dia menunaikan kewajiban. Bekerja pagi pulang sore, dia bekerja sesuai standar. Meski demikian perbuatan si A yang seperti itu mengambil hak dari si B, itu tetap zalim, tetap haram. Memberikan sesuatunya itu tetap riswah, tapi gaji yang diterima karena dia bekerja, bukan karena si B. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, saya kira kita tidak berbeda pendapat dalam menghukumi riswah. Apakah riswah itu hukumnya haram? Jelas, la'natullah ar-rasi wal murtasi fil hukmi. Ya, termasuk juga begini Ustaz, pertanyaannya, masuk dulu tidak mengambil hak siapa-siapa. Si A masuk bekerja, tidak mengambil hak siapa-siapa, tapi ketika dia masuk mesti meriswah. Sekarang dia sudah golongannya naik 2A, 3A sampai berapa, 4 eselon seterusnya. Pertanyaannya, apakah gaji yang dia terima itu haram? Itu dipilah. Masuk riswahnya tetap haram, gaji yang dia terima tergantung kewajiban yang dia tunaikan. Kalau sempat haram itu bukan ini ya, ini kan cuma berandai-andai, cerita hukum kan tak bisa berandai-andai. Ya, intinya beginilah, dipilah gaji yang dia terima karena dia bekerja, walaupun faktanya dia tidak mengambil hak siapa-siapa. Dibuka peluang, diterima pegawai, karyawan atau karyawan lah, pekerja di sini 10, mendaftar 5 cuma. Satu orang punya hak kesempatan 2 diterima. Itu pasti diterima semua. Waktu interview misalkan ditanya, ini misalkan kalian diterima dengan catatan begini begini begini. Salah satu begini begini itu harus menyediakan sekian. Kalau tidak, mohon maaf, kita akan kasih kepada yang lain. Padahal yang diterima 10, yang mendaftar 5, interview sampai 5 orang nih. Kan tidak ngambil hak siapa-siapa itu. Riswahnya tetap haram. Pertanyaan, gaji bulanan haram? Kembali ke fakta gaji yang diterima. Begitu kira-kira Ustaz. Allahu a'lam. Ya. Baik. Ini hadis yang kedua, ar-rasi wal murtasi fil hukmi. La'natullah ar-rasi wal murtasi fil hukmi. Allah melaknat yang menyogok sama menerima sogokan dalam kekuasaan. Nah, ada hadis yang ketiga dari Thu'ban, di mana Thu'ban mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtasi war ra'isi. Apa kata Thu'ban? Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana Nabi melaknat, la'ana Rasulullah, Rasul melaknat ar-rasi yang menyogok, wal murtasi yang menerima, war ra'isi yang jadi perantara. Yang jadi perantara tuh kone juga tuh Pak. Jadi dalam hal ini 3 golongan, yang memberinya, yang menerimanya, pihak yang jadi maklar, perantara di antara pemberi dan penerima. Ini sama dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan begitu perlu kita berhati-hati dalam akad transaksi muamalah kita, Pak.
Apalagi di zaman hari ini sengaja memang banyak hal istilah dikabur-kaburkan. Banyak hal yang salah dibuat sesuatu seakan-akan tidak salah. Dibuat opini seakan-akan benar dan boleh. Ya. Atau bahasa hukumnya kalau haram disubhatkan, kalau subhat dibolehkan. Padahal al halalu bainun wal haramu bainun wa bainahuma umurul mustabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Di antara keduanya, halal dan haram, perkara subhat. Khurud min subhatin mustahab. Keluar dari perkara subhat itu, yakni disunnahkan, dianjurkan. Kita disuruh keluar dari perkara-perkara subhat, yang itu mengantarkan kita kepada melakukan sesuatu yang tidak Allah tabaraka wa ta'ala sukai. Nah, ini syarat terakhir ibu bapak yang berbahagia. Ya, semoga dalam transaksi muamalah yang kita lakukan benar-benar terhindar dari praktek risuah, suap menyuap, dan praktek sogok menyogok ini. Dengan begitu, ya terhindarlah transaksi muamalah kita dari 12 syarat. Nah, dalam muamalah di dalam Islam. Nah, ini syarat menurut SAK Syariah, standar akuntansi keuangan syariah, yang mana syarat-syarat ini di dalam SAK Syariah itu merujuk kepada syarat-syarat yang telah diungkapkan oleh para ulama. Nah, meski demikian ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, di samping 12 syarat itu ada tambahan syarat terakhir, di mana akad transaksi muamalah itu harus terjadi pada barang dan jasa, atau salah satu dari keduanya. Kalau dia tidak di barang, maka dia di jasa. Kalau tidak di jasa, maka dia di barang. Tapi ingat, disebut barang berarti akad itu terhadap sesuatu yang berwujud. Ya. Terkait dengan jasa, akad terhadap sesuatu yang bisa diambil manfaat. Nah, itu jasa. Kalau barang berarti sesuatu yang berwujud. Nah, kalau jasa, manfaat dari sesuatu itu yang diambil, sehingga inilah menjadi akad yang mesti boleh dilakukan akad. Kalau sekiranya akad transaksi tidak di antara barang dan jasa, maka transaksi ini tak boleh. Kemarin ada yang nanya, Ustaz, apa hukum beli tuyul? Nggak usah dibahas lagi kali. Tuyul itu jelas itu, ya, jual beli tuyul, jelas tuyul itu udah jin dijual beli. Apalagi suatu yang zatnya, wujudnya perkara gaib kayak tadi, ya. Tapi contoh yang real dalam muamalah itu seperti asuransi. Itu satu contoh. Kenapa? Karena asuransi ini Bapak Ibu bukan di barang, bukan di jasa. Kalau di barang ada wujudnya, kalau di jasa bisa diambil manfaatnya. Ya. Setelah akad transaksi terjadi. Nah, asuransi di mana? Di barang atau di jasa? Kalau di barang jelas barangnya tidak ada. Kalau di jasa tidak bisa langsung dimanfaatkan. Ini yang pernah dulu ditanyakan dan pernah kami bahas sekilas. Ya. Contoh asuransi jiwa. Seharusnya dengan mendaftarkan diri sebagai asuransi jiwa, kita bisa mendapatkan manfaat dari asuransi jiwa itu. Ya. Bukan pakai syarat kalau. Kalau ini kan faktanya kalau mati. Kalau tidak mati, kalau di konvensional hangus dia. Kalau gitu. Berarti apa? Manfaat yang kita dapatkan apa? Ya. Tidak langsung bisa dimanfaatkan, menunggu sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku. Makanya kalau kita lihat ini asuransi sesuai dengan maknanya, saya ini ada kutip dalam buku, misalkan kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246.
Sana dijelaskan asuransi itu adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung. Jadi ada yang posisi sebagai penanggung ya terhadap pihak yang tertanggung. Siapa yang penanggung? Yang akan memberikan sesuatu terhadap pihak tertanggung yang mengalami risiko dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya, kepada pihak yang tertanggung tadi karena suatu kerugian. Nah, apakah kerugiannya misalkan kecelakaan, kerusakan, kehilangan, keuntungan yang diharapkan, misalkan rumah terbakar, tokonya hangus, arus pendek, habis isi toko semua. Ini berarti kan dia mengalami kerugian. Maka dia posisinya pihak tertanggung yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tertentu. Peristiwanya macam-macam tadi. Jadi adanya semacam perjanjian, seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung. Nah, ini secara makna definisi dari asuransi. Kalau kita lihat dalam undang-undang, kitab undang-undang hukum dagang, di mana dari sini sebenarnya kita pahami Ibu Bapak, yang diakotkan dalam asuransi itu bukanlah barang dan jasa, tapi yang diakotkan dalam asuransi itu adalah jaminan. Padahal jaminan itu bukan jasa, karena jaminan tidak bisa dimanfaatkan oleh seorang. Jaminan itu bisa enggak saya jamin, apa manfaatnya? Hah? Kan enggak ada bisa dapat jaminan. Jaminan itu semacam janji, komitmen seseorang, ya. Sehingga jaminan dalam fikihnya disebut doman. Doman tidak barang, tidak dijasa. Karena kalau jasa ada kalanya seperti ijaroh, ini jasa dengan kompensasi, artinya ada yang diperoleh keuntungan secara materi dari akad jasa itu. Contohnya apa? Ijaroh, ya, misalkan ibu bapak punya rumah, rumahnya disewa, yang menyewa dapat manfaat dari rumah, ibu bapak yang punya rumah dapat kompensasi dari manfaat rumah yang punya ibu bapak yang diambil oleh penyewa, digunakan oleh penyewa. Maka bapak ibu yang punya rumah dapat upah atau sewa rumah, pengganti manfaat tadi. Ini namanya jasa dengan kompensasi. Ada kalanya barang dengan kompensasi. Contoh, saya punya air ini, ibu bapak mau perlu air nih, boleh ambil, tapi ganti. Berapa duitnya? 3.500. Nah, air ini jadi milik bapak ibu, saya dapat ganti dari air ini senilai 3.500. Itu akad terjadi pada barang dengan kompensasi. Artinya apa? Dengan berakad atas barang itu, yang punya barang dapat gantinya, yang tak punya barang karena mengganti sesuatu dapat barang yang dia inginkan. Itu namanya akad terjadi pada barang. Nah, barang yang diakadkan itu yang mana? Air. Jelas ada wujudnya. Kalau jasa dengan kompensasi, apa contohnya tadi? Seperti rumah tadi, atau tenaga. Kita bekerja di salah satu tempat, kita berikan tenaga kita kerja 8 jam, 5 hari dalam sepekan. Kita bekerja sesuai dengan ketentuan, masuk jam sekian, pulang jam sekian. Yang dikerjakan ini, kita bekerjalah sesuai dengan waktu ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, konsekuensi akibat dari bekerja itu kita dapat upah. Nah, ini namanya jasa dengan kompensasi. Artinya apa? Dengan melakukan, memberikan manfaat jasa kepada seseorang, karena orang itu menginginkan kita mendapatkan
balasan dari jasa yang telah kita berikan itu. Itu namanya jasa dan kompensasi. Nah, asuransi tidak satu di antara duanya. Maka dari itu ibu bapak yang berbahagia, ya, akad yang sah itu dalam syariat itu harus, ya, akad yang diterima sah, ya, itu bila akad itu sendiri berlangsung secara sah. Kalau akad tidak berlangsung secara sah, maka akad itu dianggap tidak sah. Salah satu keberlangsungan akad secara sah menurut syariat bila mana akad itu terjadi pada barang atau pada jasa, baik dengan kompensasi maupun dengan tanpa kompensasi. Contoh ngasih orang hutang, nah, itu kan tidak ada untung kita. Memang iya, karena tujuannya bukan cari kompensasi, ya, akad tanpa kompensasi. Minjamkan sesuatu sama orang, adakah berharap untung? Tidak. Karena akadnya dalam Islam tidak mencari untung, bukan cari kompensasi. Tapi kalau kita sewakan kepada orang, ya, kita dapat untung. Ya, boleh enggak? Boleh. Karena akadnya dibolehkan dapat untung. Ah, begitu. Asuransi enggak di situ mainnya. Tapi asuransi di jaminan. Sehingga tidak terjadi pada barang atau tidak terjadi pada jasa. Menurut hemat kami ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, hampir semua praktek fakta dari asuransi terjadi akad doman, akad jaminan, bukan akad pada barang atau jasa. Nah, kalau akad jaminan, apakah boleh? Kan ada jaminan dalam Islam, ya, namanya doman. Tapi kalau yang namanya jaminan mesti terpenuhi rukun jaminan. Nah, rukun jaminan itu secara umum ada 3. Ada penjamin, ada yang dijamin, ada yang menerima jaminan. Ada domin, ada matmun anhu, ada matmun lahu. Jadi ada yang penjamin, ada yang dijamin, ada yang menerima jaminan. Nah, ini kasus riwayat ketika Nabi tidak mau menyolatkan salah seorang sahabat, ada yang meninggal, jenazah ada yang meninggal. Ketika Nabi datang ke jenazah itu, Nabi bertanya, apakah si fulan ini punya hutang? Ada ya Rasul, hutangnya itu 2 dinar. Apa kata Nabi ketika mendengar si fulan ini jenazah ini punya hutang? Solu li sahibikum, solatlah sahabat kalian. Disuruh solat, Nabi tak mau menyolatkan jenazah ini. Mendengar melihat Nabi tak mau menyolatkan, datanglah Abu Qatadah, salah seorang sahabat Nabi, menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana apa kata Abu Qatadah? Ya Rasulullah, aku yang menjamin hutangnya. Mendengar Abu Qatadah menjamin hutang ini, Nabi pun berbalik badan kembali menyolati, jadi imam menyolati jenazah tadi. Dari kasus riwayat ini ibu bapak yang berbahagia, terpenuhi akad jaminan 3 tadi. Ada penjamin, ada yang dijamin, ada yang menerima jaminan. Siapa yang penjamin? Abu Qatadah, ya. Siapa yang menerima jaminan? Si mayat yang terbujur kaku, ya. Apa yang dijamin? Si mayat juga atas hutangnya. Maka dalam hal ini terpenuhi 3 syarat jaminan. Coba kalau kita lihat asuransi, kita berakad dengan lembaga, ya. Kalau lembaga nanti menjamin, faktanya andaikan terjadi resiko kejadian peristiwa, anggaplah si A yang bergabung ini terjadi resiko peristiwa, ya, sesuai dengan polis-polis ketentuan dalam asuransi, dia sudah bayar premi, terpenuhi tidak 3 nih? Dijamin, penjamin, menerima jaminan, ya, yang menerima penjamin, yang dijamin, dan yang menerima jaminan. Coba tengok, ketika si A kena
resiko. Siapa yang penjamin? Siapa yang menjamin? Nasabah. Contoh asuransi jiwa, Pak. Bu, kalau asuransi jiwa ada 20, misalkan 100 orang yang kena ikut jadi nasabah. 1 dari 100 nih yang meninggal, misalkan nih. Ya, yang membantu premi yang dibayar 100 orang ini bayar premi. Nah, ketika si A 1 dari 100, anggaplah si A tadi meninggal. Si A kan dapat klaim, uang klaim itu kan, asuransi. Dari mana uang klaim ini? Dari nasabah yang lain. Kamu gitu. Jadi si A nasabah yang dijamin. Yang menjamin siapa? Nasabah yang tidak kena. Nasabah. Yang menerima jaminan nasabah juga. Padahal secara akad kita dengan perusahaan. Tapi kenapa kita sesama kita? Nah, ini secara hukum jaminan sebenarnya tidak memenuhi unsur jaminan. Tapi sederhananya ibu bapak, contohnya asuransi jiwa lah, itu contoh khusus asuransi jiwa. Yang diakadkan itu sesuatu yang gaib, takdir. Itu contoh khusus asuransi jiwa. Yang diakadkan itu takdir. Takdir kematian gitu. Mati itu pasti, cuma kapan? Wallahu alam bissawab. Sirrul hayah, rahasia bagi orang yang hidup. Ini dalam transaksi muamalah namanya perkara yang gharar. Jual ikan di dalam air kan tidak boleh. La tastarus sama fil ma. Jangan kau jual ikan dalam air, fa innahu gharar, karena hukumnya gharar. Mengakadkan jiwa kematian, asuransi jiwa, itu kan akad sesuatu yang tidak pasti. Tidak pasti dalam artian kapan terjadinya. Itu namanya gharar. Inilah yang terjadi dalam asuransi. Oleh karena itu kembali kepada persoalan tadi, akad mesti terhindar dari unsur itu, di mana mesti terjadi pada barang dan jasa atau pada barang atau pada jasa, satu dari keduanya. Mudah-mudahan ibu bapak kita terhindar dari hal-hal yang membuat syarat akad transaksi kita tidak sah, sehingga setiap yang kita transaksikan itu benar-benar sah, sehingga barang, objek apa bentuknya itu menjadi halal untuk kita miliki. Kalau akad berkaitan dengan barang, maka barangnya halal. Kalau akad berkaitan dengan jasa, maka kompensasi yang kita terima itu bisa menjadi halal. Itu ditentukan oleh rukun dan syarat-syarat akadnya. Kalau terpenuhi sah, maka dia akadnya sah, sehingga berdampak terhadap apa yang diakadkan. Saya kira demikian, karena waktu Isya sudah masuk. Pada Allah mohon ampun, pada Bapak Ibu mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum wa billahil hidayah wa taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.